Apa itu? Di kuadran 3 di posisi diversifikasi itu faktor peluang lebih rendah daripada lebih kecil daripada faktor ancaman. Faktor peluang lebih kecil daripada faktor ancaman, ya. Untuk angkanya. Namun ya. dan kalau kita lihat dari hasilnya faktor rating, sementara rating sendiri untuk peluang lebih tinggi. Nah, itu berarti kamu ngarang-ngarang jadinya. Secara hitungan matematika Anda akan ketemu, Jenderal. Nah, iyalah. Kan sesuaikan judul dong. Berarti harus ganti judul kamu. Siaplah. Akhirnya saya mau tidak mau saya gimana caranya biar posisi turun. Padahal yang di awal yang saya bikin sudah ada di posisi agresif, Jenderal. Sekarang judul kamu apa? Optimalisasi. Optimalisasi. Kenapa? Berarti ganti judul dengan diversifikasi dong. Konteksnya bukan di masalah judul kemarin, Jenderal. Jadi posisi organisasi. Jadi posisi organisasi diarahkan ada di jadi gini, ada di kuadran 2, Komandan. Jenderal. Kamu sampaikan begini. Ya. Hasil perhitungan saya jatuhnya di sini, Pak. Ya. Ya. Kenapa jatuhnya di sini? Ya, AHP dan pemberian bobot rating saya hasilnya ini. Makanya saya bilang AHP ini kan subjektif. Tadi kan ada kan? Logical konsistensi, subjektif. Betul subjektif. Jadi menurut apa yang kita mau. Bukan menurut penguji gitu loh. Yang menyelesaikan organisasi ini kan kita. Penguji hanya menguji kenapa kamu jatuhnya di sana, kan itu yang dipertanyakan. Ya, itu berarti tidak ada kewajiban untuk Serdikses PIMA harus membuat posisi organisasi berada di kuadran 2 di versi. Ya kan tidak ada dong. Kalau memang hasil kamu jatuhnya di agresif, kenapa tidak? Kamu pertanggungjawabkan dengan angkamu. Ini hasilnya ini, Pak. Hitungan-hitungan kami ini. Ini kan kamu lampirkan di dalam naskahmu. Ya kalau kamu dipaksakan harus turun di diversifikasi, kamu merubah. Ngarang jadinya semua kan. Ya. Untuk apa ada HP ini, alat ini? Untuk apa ada alat ini? Ya, silakan. Saya kemarin juga Bapak hasilnya itu diversifikasi Bapak. Bang Rusli. Nah, jadi judul saya buat implementasi. Jadi saya bisa maksudnya saya memberikan dasar dan argumen saya kenapa saya memberikan judul implementasi. Bahkan pada waktu pembatasan masalah juga saya sampaikan kenapa saya menggunakan implementasi dan bukan optimalisasi, dikarenakan karya tulis yang saya buat ini memang belum ada, jadi kan nggak mungkin mengoptimalkan sesuatu yang belum ada ya kan diimplementasikan begitu. Ya karena sesuatu yang belum ada terus tapi dipakai optimalisasi, kemarin juga petunjuknya suruh ganti harus optimalisasi gitu. Saya jadinya bingung juga Bapak izin. Karena saya terkait itu Bapak digital signature untuk digunakan dalam proses pembiayaan. Lah kan kita belum punya. Ya, berarti kan baru hal yang baru gitu ya. Yes. Ya. Tapi katanya nggak boleh Bapak, makanya sekarang semua jadinya kita optimalisasi aja Pak. Ya cari aman aja lah kalau memang nggak boleh. Penguatan aja nggak apa-apa, penguatan juga boleh. Ya kan? Penguatan organisasi, berarti kan ada pengembangan. Kalau penguatan itu kan pengembangan. Jadi Kementerian PAN itu kalau ada organisasi Polri yang mau dikembangkan, dia judulnya penguatan organisasi Polri. Misalnya Polda ini mau ditingkatkan, Polres ini mau dibuat, itu penguatan dia. Jadi bukan pengoptimalan. Jadi bisa digunakan penguatan organisasi. Penguatan itu kan, iya bisa saja kalau itu memang dipakai gitu loh. Boleh. Siap. Tapi kalau menggunakan optimalisasi berarti kan sudah ada ini. Ya itu Pak, maksud saya iya. Kalau barang itu sudah ada, tapi dia dari belum yang rendah dioptimalkan. Ya, setuju Jenderal. Lah kalau belum ada, iya. Kalau belum ada, diksi penguatan itu dipakai dalam organisasi. Contohnya pengembangan tipe Polda dari tipe bintang 1 menjadi bintang 2. Kan ada seperti itu. Ukurannya di Menpan itu dia memberikan penguatan organisasi. Ya. Jadi bukan pengoptimalan organisasi dia. Penguatan. Jadi untuk bisa naik ke bintang 2 Kapolda itu diberikanlah parameter-parameternya.
Sehingga itulah penguatan namanya gitu loh. Itu perbandingan seperti itu, ya. Siap, Ya saya Jenderal. setuju kalau yang di optimal itu yang lemah menjadi dinaikkan. Itu optimal. Ya, kalau tadi apa katanya? Implementasi. Kalau implementasi kan berarti apa yang belum ada diimplementasikan, Benar. dijalankan itu loh. Jenderal. Ya. Siap. Oke, setuju ya. Kamu harus berargumentasi dong. Sampaikan. Karena Mudah, begini. Bapak. Jadi begini. Semua WI itu yang menatarnya kan saya. Termasuk Gadis Sespima. Dari mulai bintang 2, bintang 1, Kombes, AKBP, yang menatar di Sespim itu kan saya yang natar semua. Dan dia dapat ini juga semua. Jadi harus menyampaikan argumentasi kita berdasarkan ini apa hitungan-hitungan aplikasi yang bisa dikatakan ilmiah ini, terukur ini. Gitu loh. Saya memberikan penguatan data saya itu kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari kuantitatif dan hasil kualitatif saya menyatakan benchmarking dari stakeholders, di mana stakeholders kami, Polri ini kan Kemenkyu dan BI, mereka sudah menggunakan digital signature. Sudah saya jelaskan semua. Nah, untuk menyamakan kan kita juga pakai dong, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini. Harus. Gitu. Harus. Kita semua work from home, ya kan Pak, ya kan Jenderal. Jadi dokumen-dokumen semua terbuat lewat aplikasi, lewat IT, kan seperti itu. Nah, tapi itu. Betul. Akhirnya di Sespim itu juga ada 2 hal yang baru, yang berkaitan dengan Bitcoin, yang berkaitan dengan artificial intelligence. Itu kan hal yang baru. Ada ditulis itu. Ya. Kan yang baru itu sampai ke BI, ke OJK, ke PPATK, gitu. Judulnya ada yang berjudul seperti itu, yang big data, Bitcoin, artificial intelligence, gitu loh, cryptocurrency, seperti itu, ya. Siapa Pak? Paham kan kira-kira yang tadi kan cryptocurrency, big data, Bitcoin. Siapa? Bitcoin itu Pak. Itu ada judul seperti itu yang dibuat itu juga. Oke, yang lain silakan. Izin Jenderal. Ya. Sembiring Jenderal. Ya. Berkaitan apa yang disampaikan Saudari Cynthia Jenderal. Ya. Pada saat kami menerima materi PPKTI. Ya. Disampaikan oleh dosen bahwa mengenai judul memang bisa ada implementasi, ada optimalisasi dan segala macam. Namun pada tataran Sespima 65 2021 disepakati bahwa semua judul itu di posisi optimalisasi Jenderal. Itu yang pertama, mungkin pemahaman, mungkin ada yang nggak dengar pada saat disampaikan. Yang kedua Jenderal, mohon izin. Pada saat kami menerima materi IPAS dari Pak Setio, beliau menyampaikan bahwa dalam penyusunan variabel dari faktor eksternal, dalam hal ini peluang, tidak boleh memasukkan undang-undang. Betul. Salah satu faktor. Tapi dalam undang-undang itu peluang. Siap. Tapi dari penjelasan Pak Setio kemarin pada kami, peluang itu jangan dimasukkan dalam salah satu faktor di faktor eksternal. Sementara yang barusan contoh yang kita kerjakan Jenderal, ada salah satu faktor eksternalnya itu di peluang, yaitu undang-undang teroris. Mohon petunjuk dan mohon arahan Jenderal, apakah sekarang saya tanya, undang-undang itu mendukung tugas kita enggak untuk menyelesaikan terorisme? Kalau menurut kami sangat mendukung Jenderal. Nah, iya sudah. Cuma maka kemarin itu enggak. Kalau dimasukkan di kekuatan dia enggak bisa. Siap. Karena bukan kan yang artinya internal itu segala sesuatu yang bisa kita robah. Siap. Yang bisa kita bentuk. Kalau undang-undang bukan buatan kita, buatan DPR, buatan pemerintah. Siap. Betul nggak? Berarti kedepannya kami tetap bisa memasukkan undang-undang bisa. Siap. Dan sekarang kalau ada perkap tentang penanganan terorisme, kalau ada misalnya peraturan Kapolri, masuk enggak menjadi kekuatan? Siap, masuk enggak menjadi peluang dia? Enggak, sorry. Peluang, karena dia undang-undang. Perkap itu kan undang-undang. Eksternal dia. Dia masuk eksternal dia. Kalau ada MOU misalnya. Siap. Masuk enggak sebagai peluang? Siap, masuk. 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 Jadi boleh kok.
Kalau itu kita anggap itu sangat-sangat mendukung kita. Kan jadi payung hukum. Tadi judul kita apa? Penanganan radikalisme kan? Siap. Nah, kalau tidak ada undang-undang gimana? Sudah pernah buka Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang terorisme? Sudah belum? Yang deradikalisasi itu ada di pasal 43. Nanti dibuka. Berarti kan deradikalisasi tugas polisi nggak? Termasuk tugas polisi nggak? Masuk? Masuk, Jenderal. Nah, Masuk, iya. Jenderal. Jadi kalau tidak ada undang-undangnya gimana? Deradikalisasi itu ada di Undang-Undang Nomor 5 2018. Buka nanti pasal 43A bab ke-7. Ya. Nah, itu kan menjadi peluang dong. Kalau sudah ada payung hukum kan jadi peluang kita. Ada yang memayungi tugas kita untuk deradikalisasi. Kalau tidak ada, dari mana kita cantolannya? Itu maksud saya. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Jadi dalam konteks itu bisa dipakai dia jadi peluang. Ya, kalau tidak ada, orang nanya, apa kok polisi melakukan deradikalisasi? Apa payung hukumnya? Apa legal standingnya misalnya? Bisa nggak kita jawab? Nggak bisa kalau nggak ada undang-undangnya. Tapi ketika itu penting undang-undang itu menjadi payung kita, menjadi legal standing kita, ya kita bisa pakai itu jadi peluang. Paling tidak nanti undang-undang itu disosialisasikan kan, paling tidak sampai ke bawah kan bisa kan? Di strateginya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang deradikalisasi terorisme gitu. Paham Semiring kira-kira? Siap, paham, Jenderal. Terima Jadi kasih. kalau menurut saya undang-undang dapat, ya saya mengatakan kalau tidak boleh tidak bisa juga. Ya kalau kita menangani terorisme apa payung hukum kita hari ini? Undang-undang kan? Siap, Jenderal. Ada di undang-undang polisi tentang terorisme kan tidak ada. Tidak ada, Jenderal. Ya undang-undang terorisme nomor 5 2018 itu. Kalau tidak ada itu mana bisa? Oke? Siap, terima kasih, Jenderal. Ya, jadi konteksnya harus kita pahami. Silakan kalau ada yang lain. Atau cukup? Halo? Iya. Cukup, Jenderal. Paham, Jenderal. Paham. Ingat, Timur jam 12, Jenderal. Izin. Cukup. Oh ya, di timur udah jam 12. Oke. Siap. Jadi saya pikir cukup Pak Soe ya. Jadi Siap. saya Terima hanya memberikan alternatif pilihan kepada kalian. Mau yang mana saja silahkan. Ini adalah alat tools. Anda mau pakai yang mana itu terserah Anda. Pilihannya ada pada Anda. Ini adalah sebuah alat untuk mengukur, ya, untuk menentukan strategi organisasi kita mau melakukan apa ke depan, ya. Jadi jangan diperdebatkan ini seperti ini seperti itu, ini enggak. Pilihannya ada sama Anda. Silakan mau dipakai, ini udah saya kasih filenya semua. Oke, cukup ya? Iya. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Selalu. Sampai Terima kasih, ketemu. Jenderal.